Baik, terima kasih. Saat ini saya akan coba berbagi tips tentang bagaimana caranya menghitung dana pendidikan untuk anak. Seperti kita ketahui, menghitung dana pendidikan anak itu menjadi kebutuhan yang sangat esensial bagi orang tua pada masa saat ini. Harapannya agar di masa mendatang ketika anak kita sudah mencapai jenjang tertentu, kita memiliki dana yang cukup untuk biaya masuk pertama. Di sini saya coba menggunakan Excel ya untuk mengestimasi berapa sih biaya yang perlu kita tabung setiap bulan agar biaya pendidikan anak di masa mendatang itu bisa tercukupi. Di sini saya langsung contohkan saja dengan Excel. Ini mungkin kita bikin nama anaknya dulu. Pertama kita cantumkan, ini saya pakai contoh anak saya ya. Anak, kemudian tahun lahir. Nah, ini penting, tahun lahir. Agar kita tahu nih berapa tahun ke depan sih anak kita ini akan membutuhkan dana masuk pendidikan di jenjang pendidikan tertentu. Nah, ini misalnya tahun lahir anak kita 2014. Kemudian di bawahnya ini kita akan menghitung estimasi biaya pendidikan anak di masa mendatang. Ini mungkin kita bikin seperti tabel ya, seperti ini. Ini tahun, ini maksudnya tahun 2000. Kalau anak kita lahir 2014, saat ini tahun 2022 kita baru mulai merencanakan. Itu artinya walaupun terlambat tapi tidak masalah. Yang penting kita sudah bisa menyiapkan lebih awal tentunya lebih baik ya, karena biaya yang kita tabung nanti bisa lebih kecil. Mungkin kelas 1 ini, kalau anak saya ini di 2022 ini kelas 2 ya. Nanti di Juli 2022 itu dia kelas 2 SD. Nah, kemudian ini kita lanjutkan ya, kelas 2 sampai SMA misalnya, itu kan kelas berapa ya? Kelas 6 tambah 3 itu 9, 10, 12. Nah, 12 ya. Ini kelas 12, itu artinya tamat SMA ya. Tahunnya juga kita lanjutkan dia sampai SMA itu nanti di 2032 ini akan tamat SMA, dia akan siap untuk masuk perguruan tinggi. Nah, kemudian di tabel di kolom berikutnya kita karena anak saya sekarang SD, jadi tahapan pendidikan selanjutnya, jenjang pendidikan selanjutnya itu ialah SMP. Kita tulis di sini biaya pendidikan ketika masuk SMP. Kemudian setelah SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ini agar lebih rapi kita buat lebih besar. Nah, tentunya untuk mengestimasi berapa biaya pendidikan di masa depan itu kita perlu referensi biaya pendidikan di setiap jenjang ini untuk saat ini. Saat ini kita kasih keterangan ya, increasing value. Ini harus kita cari untuk saat ini. Dana masuk pertama SMP itu berapa sih? Itu kita harus tuliskan di 2022. Ini saya contohkan misalnya SMP berapa ya, swasta yang bagus itu mungkin 30 juta. Oke. SMA berapa? SMA 50 juta mungkin.
kemudian perguruan tinggi anggaplah 100 juta. Nanti ini bisa disesuaikan lagi sesuai target sekolah yang kita inginkan ya untuk anak kita. Nah ini kemudian kita tentunya perlu menghitung berapa sih biaya pendidikan SMP ketika anak kita sudah tamat SD nantinya, itu di 2026 ya tentunya. Itu di kelas 6 SD nantinya akan tamat, kita beri tanda dulu ini SMP biru ya, biru. Seragamnya biru. Kemudian nanti SMP 3 tahun, di tahun ke-9 sudah tamat SMP, akan ke abu-abu SMA, kemudian 1, 2, 3 ini 2032 nantinya akan siap untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah untuk menghitung ini cara sederhananya itu dengan acuan inflasi. Kita perlu buat inflasi per tahun itu, ini cara paling mudah ya untuk menghitung nilai uang atau nilai biaya di masa mendatang. Itu biasanya pendekatannya dengan inflasi. Di sini kita bisa bikin inflasi rata-rata per tahun berapa, itu biasanya 5-6% ya per tahun. Saya coba bikin 6%, 0,06%. Nanti bisa disesuaikan apabila teman-teman punya data yang lebih akurat bisa ini, tapi yang jelas ini rata-rata ya, rata-rata inflasi per tahun. Kalau kondisi ekonomi makro itu baik-baik saja, itu sebetulnya inflasi hanya 2-3%. Kemudian kalau kita lihat seperti 2 tahun terakhir ini kan kita ada sesuatu yang anomali, ada pandemi, itu biasanya akan berpengaruh ke inflasi yang cukup tinggi, bisa 7-8 ya, masing-masing negara bisa yang berbeda. Nah di sini kita ambil asumsi 6% rata-rata per tahun. Nah kita kembali ke tabel ini. Tabel ini kita kasih border dulu. Nah ini tentunya biaya pendidikan SMP ini akan kita estimasi di tahun 2026 ketika anak kita sudah tamat SD. Nah, berapa gitu. Ini caranya sederhana, yaitu kita hitung per tahun ya. Di 2022 30 juta, di 2023 itu biasanya nilai 30 juta itu akan turun, jadi kita perlu kompensasi lebih tinggi untuk biaya pendidikan 30 juta ini. Itu rumusnya, kita 30 juta ini dikali 1, ini artinya 100% ditambah inflasinya 6%. Gitu ya. Kemudian nah ini karena ini untuk tips Excel, di sini kita F4 ya, di blok B4, kemudian tekan F4, itu akan kayak ada tanda dolar itu, dan nanti selnya akan mengarah ke inflasi 6% ini terus. Nah ternyata di tahun 2023 itu nilai uang 30 juta itu setara dengan 31 juta sekian di 2023. Nah ini tinggal kita tarik aja sampai 2026. Ini 37 juta ya ternyata, uang 30 juta di 2022, di tahun 2026 itu sama dengan uang sejumlah 37 juta sekian. Begitu juga untuk SMA. SMA itu anak kita akan tamat SMP di tahun 2029. Ini rumusnya sama, ini bisa kita tarik aja nih langsung ke kanan, dia udah otomatis ngambil sel di atas, kemudian ininya tetap karena udah kita kunci. Ini juga kita tarik ke bawah sampai di abu-abu 2029. Ternyata dana pendidikan yang saat ini 50 juta, nanti di 2029 itu setara dengan sejumlah uang 75 juta. Jadi cukup tinggi ya. Kemudian yang perguruan tinggi juga kita jumlah
estimasi di masa mendatang kita tarik lagi sampai 2032 itu setara 179 juta. Nah sekarang kita total dana pendidikan SMP ini kita ambil di 2026 37. Kalau yang di SMK kita ambilnya yang sesuai ini ya waktunya. Yang dana pendidikan perguruan tinggi juga ini yang perlu kita siapkan dari sekarang. Bagaimana menghitung jumlah tabungan per bulannya, kita harus bagi per tahun dulu, saving per tahun. Karena di tahun 2026 kita berharap punya biaya pendidikan sejumlah 30 juta. Itu artinya setiap tahun mulai dari sekarang itu kita harus menabung sejumlah 30 juta dikali ini kelas 6 dikurangi tahun kelas saat ini ya 2 kelas 2. Nah tahun itu ini dibagi jadi 9 juta per tahun kita perlu nabung mulai sekarang sampai 2026. Itu baru kita punya dana pendidikan untuk masuk SMP. Kemudian untuk SMA-nya juga kita hitung lagi, yaitu sejumlah ini total biayanya dibagi SMA itu tahun kelas 9 dikurang tahun saat ini ya kelas 2 untuk 10 juta per tahun. Begitu juga perguruan tinggi, total biaya dibagi kelas 12 dikurang kelas saat ini kelas 2. Nah itu 12 juta itu per tahun. Sekarang kita hitung per bulan. Ini mudah, ini tinggal dibagi 12 di atas ini bisa ditarik ya dari mesin. Nah sekianlah saving per bulannya kita total saving per bulan. Kita sendiri di atasnya. Nah ternyata tiap bulan kita perlu menabung 3 juta sekian untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan 30 juta di tahun 2026, 75 juta di tahun 2029, dan 179 sekian juta di tahun 2032. Nah ini angkanya ini sebetulnya tidak akurat banget, ini ada bonusnya nanti karena kita ketika biaya SMP sudah digunakan, ini kita tetap menabung ya sebenarnya di jumlah ini kita tetap menabung melanjutkan ini ya biaya pendidikan walaupun sudah digunakan, kita tetap menabung untuk lokasi pendidikan yang sudah kita gunakan sebenarnya. Nanti jumlah ini sebenarnya udah ada bonus dulu, ada biaya ini dan tambahan ini. Itu kira-kira. Jadi kita harus paling tidak ini bisa menjadi acuan kita ternyata untuk anak kita yang jenis biaya pendidikan saat ini yaitu di sekian 30 juta, 50 juta dan 100 juta, ini kita perlu nabung 3 juta nih setiap bulan mulai saat ini. Ini juga bisa kita jadikan acuan sih nanti misalnya teman-teman merasa wah ini terlalu tinggi nih untuk per bulan 3 juta. Jadi kita harus mulai nih mencari-cari SMP, biaya sekolah SMP, SMA atau perguruan tinggi yang sesuai kemampuan kita nih. Misalnya
wah SMP kayaknya kita negeri aja deh gitu. Misalnya ya, yang biaya pendidikannya nggak terlalu tinggi, 15 juta misalnya. Nah ini udah berkurang menjadi 2,7 sekian. Misalnya SMA juga nggak perlu lah yang swasta mahal, 30 juta aja yang saat ini ya, 30 juta. Nah ini juga udah berkurang. Ketiga, perguruan tinggi. Biasanya perguruan tinggi yang favorit itu perguruan tinggi negeri, itu yang sebetulnya biayanya nggak terlalu tinggi ya. Mungkin bisa kita anggap 20 juta. Nah, ini 500 juta. Nah jadi per bulan itu hanya 1,67. Itu sih kira-kira kita bisa mengestimasi setiap bulan nabung saving 1,6 untuk dana pendidikan anak di masa mendatang. Itulah sedikit tips dari saya, semoga bisa membantu untuk mulai mengatur keuangan itu di dana pendidikan. Semoga ini bisa menjadi menjadi acuan untuk membuat Excelnya sendiri nanti. Kalau ada kesulitan bikin Excelnya bisa di komen aja ya, nanti saya share Excel. Terima kasih, sekian. Nanti kita ketemu lagi di